Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kami ingin membahas hasil diskusi kami pada mata kuliah Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum pada topik 2, Ruang Kolaborasi, mengenai Understanding by Design sebagai kerangka kerja kurikulum. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Yasinta Yoga Pradita, Rinaldi Eko Saputro, Dwi Moksa Maharsiwi, Dea Kamelia Solihah, Lutfia Renianti Kusuma, dan Vidya Nur Azizah. Di sepanjang video ini kami akan membahas mengenai Understanding by Design pada tahap kedua, yaitu tentukan bukti penilaian serta bagaimana penerapannya sesuai dengan template yang sudah ditunjukkan pada LMS. Understanding by Design adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada tujuan pembelajaran itu sendiri. Desain yang telah dibuat terdiri dari 3 stage, di mana stage pertama merupakan tujuan pembelajaran, yang kedua merupakan evaluasi pembelajaran, dan yang ketiga adalah langkah pembelajaran. Understanding by Design dimaknai sebagai sebuah desain untuk sebuah pemahaman secara mendalam dengan alur yang disebut dengan backward design atau desain mundur, yang bertujuan untuk mengingat tugas yang harus diselesaikan agar guru dapat merencanakan kegiatan untuk mencapainya, atau bisa disebut pelatihan terencana. Setelah mengetahui tujuan atau goals yang akan dicapai, langkah berikutnya adalah menentukan bukti penilaian. Bukti penilaian ini merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Berdasarkan artikel yang berjudul The Understanding by Design, Guido Rating High Quality Unit yang ditulis oleh Herunata Zaina dan Laras Pratiwi, dijelaskan bahwa yang pertama, penentuan bukti yang dibutuhkan. Guru harus menentukan bukti yang diperlukan untuk mengukur pemahaman siswa melalui penilaian. Yang kedua, pertimbangan hati-hati. Guru harus berhati-hati dalam memilih bukti yang tepat untuk mengukur sejauh mana siswa telah mencapai pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang diidentifikasi pada tahap sebelumnya. Penilaian pemahaman. Penilaian pada tahap ini terfokus pada pemahaman siswa. Setidaknya satu tugas atau penilaian harus ada dalam proses pembelajaran untuk mengukur pemahaman. Yang kedua, tugas yang mendukung tujuan. Guru harus memilih tugas sesuai untuk mengukur pemahaman siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan pada siswa sebelumnya. Berdasarkan artikel yang berjudul Implementasi Kurikulum Merdeka dengan Pendekatan Understanding by Design, Jurnal Primary Kajian Ilmu Pendidikan Dasar dan Humaniora. Pembelajaran kurikulum merdeka menggunakan pendekatan UBD, yaitu langkah-langkah di dalam kegiatan pembelajaran dengan menggunakan desain terbalik atau backward design. Asesmen formatif berupa observasi, IC, dan bermain peran. Asesmen sumatif juga digunakan oleh guru di akhir pembelajaran. Asesmen sumatif yaitu tes atau ujian yang mempunyai sifat final atau akhir. Understanding by Design atau UBD bertujuan untuk membentuk pemahaman yang meliputi 6 aspek, yaitu yang pertama menjelaskan, kedua interpretasi, ketiga aplikasi, keempat perspektif, kelima empati, dan yang terakhir pengetahuan diri. Tahapan pembelajaran UBD terdiri dari 3, yaitu yang pertama, mengidentifikasi hasil yang diinginkan, yang kedua, menentukan bukti belajar yang dapat diterima, dan yang ketiga, merancang instruksi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan. Berdasarkan konsep UBD oleh Matic and Grant Wiggins, kerangka UBD diidentifikasi menjadi 6 rubrik aspek penilaian. Yang pertama, mampu menjelaskan. Jadi siswa mampu mengungkapkan pengetahuan yang dimiliki. Contohnya, siswa mampu menjelaskan perbedaan massa jenis
menyebabkan dua cairan tidak bisa bercampur, misalnya minyak di atas dan air di bawah. Yang kedua, mampu menafsirkan dengan menceritakan masalah belajar dengan penuh makna. Contohnya, siswa sudah mampu menjelaskan analogi dari rumus fisika yang digunakan, misalnya pada materi momen gaya. Yang ketiga, momen menerapkan, melakukan berdasarkan pemahaman teori, petunjuk, prosedur. Yang keempat, memiliki perspektif, menerima pesan dan kritikan yang bersifat terbuka terhadap pendapat dan saran dari orang lain. Siswa mampu menghindari kata-kata negatif, menatap dengan ramah, dan mampu menyampaikan gagasan dengan jelas dan sistematis. Selanjutnya, memiliki empati, menerima pesan dan kritikan yang bersifat terbuka terhadap pendapat dan saran dari orang lain. Jadi, siswa mampu menghindari kata-kata negatif, menatap dengan ramah, dan mampu menyampaikan gagasan dengan jelas dan sistematis. Yang terakhir, memiliki kesadaran pengetahuan diri, memahami gaya pribadi dan kebiasaan pikiran yang membentuk pemahaman siswa sendiri. Siswa mampu merenungkan arti pembelajaran dan pengalaman. Tahap kedua, determine acceptable evidence. Tentukan bukti yang dapat diterima. Dalam UPD, elemen-elemen yang dibutuhkan dalam merancang dan menentukan bukti-bukti yang dapat diterima sebagai berikut. Performance task atau tugas kinerja. Siswa diminta menerapkan pembelajaran dalam situasi nyata untuk menilai pemahaman, mengkonstruksi pengetahuannya, membangun pemikirannya, dan kemampuan mentransfer pengetahuan sehingga dapat dituangkan lebih jelas dan luas. Evaluasi berupa esai, bukan jawaban singkat atau pilihan ganda. Other evidence atau bukti lain. Guru menggunakan berbagai bukti seperti kuis, tes, pengamatan, dan portofolio untuk menilai pengetahuan peserta didik. Selanjutnya yaitu bagaimana penerapannya sesuai dengan template yang ditunjukkan sebelumnya. Tahap 2 yaitu tugas kinerja. Yang pertama yaitu menggambar urutan rantai makanan. Kedua yaitu mempresentasikan hasil gambarnya disertai penjelasannya. Yang ketiga yaitu kriteria penilaian pemahaman. Nah, ini adalah rubrik penilaian dari kriteria urutan rantai makanan, kelengkapan penjelasan. Bisa dilihat. Selanjutnya yaitu bukti lainnya. Pertama, kuis menggunakan kuisis di akhir pembelajaran. Kedua yaitu siswa melakukan penilaian diri sendiri yang berisi pertanyaan tertutup maupun terbuka. Terima kasih sudah mengikuti video dari awal hingga akhir. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.